Dinasti Qi kacau, tiran berkuasa merusak dunia. Aku akan memberimu seekor rubah untuk membantu hidup kembali. Aku ingin kembali ke istana dan menghukum tiran. Membawa dunia kembali ke masa damai dan kemakmuran. Tiran itu tidak membedakan mana yang benar, dengan sembrono membunuh menteri setia dan jenderal berbakti, entah demi ayah dan saudaraku. Atau demi rakyat jelata, tidak peduli apa yang harus ku bayar. Aku tidak akan pernah mundur. Rendaman obat membawa rasa sakit menguliti kulit dan mengebor tulang. Tapi selama kamu bertahan selama 2 jam, kamu pasti bisa terlahir kembali menjadi wanita tercantik di seluruh dinasti Qi. Kaisar hidup mewah dan tak terkendali, dengan selir di istana mencapai 3.000. Jika ingin mencari kesempatan untuk bertindak, kamu harus menjadi satu-satunya yang disukai. Langkah pertama adalah memiliki para sempurna. Yang mulia, mulai hari ini, kamu permaisuri tunggal. Cicing Shao Chu Cingga. Tunggu sampai aku kembali ke istana. Semua rasa sakit yang aku alami hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Hasilnya lumayan, tapi tubuhmu terluka parah. Ingin tetap cantik, harus setiap hari melukis kulit. Melukis kulit. Benar. Selain itu, jika ingin mengikat sang tiran di tempat tidurmu, hanya cantik saja tidak cukup. Kamu juga perlu belajar sedikit seni pesona dariku. Tetaplah bertahan. Dalam waktu 1 batang dupa, mangkuknya jangan sampai jatuh. Bagus. Bakat luar biasa. Wanita cantik itu anggunnya ada pada kelembutannya. Buku ini punya 72 jurus. Semua bisa membantumu memikat hati orang. Kamu harus kuasai semuanya. Maksudmu 9 hari ke depan? Aku cuma boleh makan buah? Buah-buahan ini mani dan segar, venu d'Angansari. Asal kamu rajin makan, sang tiran pasti akan terpesona olehmu, dan ingin mencicipi setiap hari. Harumnya lezat sekali. Hari ini, dari Departemen Rumah Tangga Istana. Ada wanita cantik apa yang dikirim? Aku permaisuri agung dinasti Qi. Aku mau lihat siapa berani. Seorang wanita jelek seperti hantu, sudah lama dibuang ke perbatasan. Berani sebut dirinya selir mulia? Bukan budget. Ayahku dan saudaraku pejabat setia, jenderal terhormat. Semua ini gara-gara Qi Chengxiao. Dia percaya fitnah yang menghancurkan keluargaku. Karena itu, aku jatuh seperti ini. Berani sekali. Berani menyebut nama kaisar. Kamu nggak mau hidup lagi. Perempuan ini hidup kuma buang-buang makanan. Mendingan dibuang ke lapangan pelatihan kuda saja. Biar diinjak-injak oleh ribuan kuda sampai mati. Vaskenov. Nyonyaku yang mulia. Yalanlah. Ayo, tutup pintunya, tutup pintunya. Nyonyaku yang mulia. Apakah aku sudah mati? Ayo pergi. Kembali laporkan pada permaisuri. Wanita ini sudah mati. Permaisuri. Hingga. Kamu lagi ngapain? Mingge, permaisuri. Kalian sedang apa? Yang mulia. Serat mayat keluar. Potong jadi 5 bagian. Selir Shen berbuat serong dengan Kasim. Menggotori istana. Mulai hari ini diturunkan menjadi rakyat jelata dan diasingkan ke perbatasan untuk menebus dosa. Semua pelayan di istana Qiluan dihukum mati hingga 9 generasi. Ya. Paduka aku tidak bersalah. Paduka. Paduka aku tidak bersalah. Keluarga Shen sangat berkuasa, tapi sekarang semuanya sudah musnah.
Mulai sekarang, Yang Mulia bisa tidur nyenyak tanpa kecemasan. King Er sudah membantu singkirkan penghalang besar di hati. Jasamu luar biasa. Mulai ini, kau akan menjadi satu-satunya permaisuri hamba. Ternyata semua ini adalah rencanamu. Permaisuri Slay. Tertarik untuk membuat kesepakatan? Siapa kamu? Angkat kepalamu. Seperti. Sungguh sangat mirip. Siapa namamu? Hamba dipanggil Ning Ning. Ning Ning. Baik. Mulai sekarang, kamu adalah selir Ningku. Perikah. Bahkan permaisuri pun tidak diizinkan bermalam di istana Yangxin. Selir Ning ini benar-benar luar biasa ya. Kabarnya selir baru ini mirip sekali dengan mantan selir Gui Fei. Sekarang dia begitu disayang. Sepertinya, kedepannya istana ini akan menjadi milik nyonya ini. Pelankan suara, kalau kaisar dengar, kita semua bisa dihukum mati sekeluarga. Qi Jingshao. Tunggu saja saat aku sepenuhnya dipuja. Kematianmu tidak akan lama lagi. Yang Mulia, Permaisuri. Permaisuri, à Damas à la Besar. C'est Malam, Kaisar Memangil Selir Ning. Dari jam ketiga malam hingga jam 3 pagi, meminta air sebanyak 20 kali. Bilang Selir Ning semalam. Menghabiskan semalam di aula istirahat kaisar untuk perhatian, benar, saat menggantikan pelayan mengantar air, aku lihat bra kecilnya. Masih tergantung di pinggang kaisar. Bra kecil. Aku permaisuri tidak pernah mendapat perlakuan semanis itu. Apa haknya untuk bersikap sombong begini? Ayo pergi. Hamba sendiri yang akan menemui si kecil imut ini. Kenapa aku merasa hari ini rasanya sangat lelah? Lelah itu wajar. Sirang Raja Mimang Bergantang pada Perlindungan Oranaga. Sedikit demi sedikit andake ilangan Oranaga. Yang hilang juga adalah nyawa Anda. Baginda masih prima. Bagaimana merasa lelah? Jika Baginda tidak beristirahat semalam, hamba nanti malam akan melayani Baginda dengan baik. Tidak apa-apa. Sayangku, tak perlu khawatir. Aku akan menghadiri sidang dan menghadapi orang tua. Nanti aku akan kembali menemanimu. Untung saja, tinggal sesaat lagi 12 jam berlalu. Sudah waktunya aku mengganti kulit. Berani bersaing dengan aku untuk merebut kasih? Wanita seperti itu pasti mati mengenaskan. Aku ingin tahu, bocah manis ini ingin mati dengan cara apa? Shen Zhaoning. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia ada di sini? Yang Mulia. Selir Shen Yang Mulia. Sudah diinjak-injak oleh ribuan kuda hingga tewas. Ancaman terbesar Anda kini tinggal.
Manis kecil, kamu pakai cara apa? Bisa sampai wajahmu sama persis dengan selir Shen. Yang Mulia Ratu, Apakah wajah hamba ada masalah? Saat Kaisar memanjakan selir Shen, beliau tidak pernah mengizinkannya menginap di istana Yangxin. Namun, kamu bertahan di sini. Kamu pikir, Wajah manis kecil ini. aku tidak berani menyentuhmu? Wajah siapa yang sedang hamba gunakan? Ucapan ratu. Aku tidak mengerti, berpura-pura di depanku? Kau tidak tahu apa yang terjadi pada selir Shen, bukan? Siapapun yang bersaing perhatian dengan aku pasti mati. Pengawal, Ning Fei menyamar sebagai selir Shen untuk merayu Kaisar. Niatnya jahat, tangkap dan bawa dia, siksa dia dengan berat. Siap. Coba kulihat siapa yang berani. Nazib Selir Mulia Shen. Maksudmu difitnah berzina? dibuang ke perbatasan. Dihina habis-habisan. Lalu diinjak-injak sampai mati oleh ribuan kuda? Kenapa kamu tahu? Kamu bukan selir Ning, kamu adalah Shen Haoning. Tidak mungkin. Aku sendiri yang menerima kabar kematian selir Shen. Kamu itu iblis. Kenapa Ratu tahu begitu jelas tentang kematian selir Shen? Jenggen. Semua ini rencana Ratu. Berani sekali, makhluk berani membuat kekacauan di istana. Yang Mulia tahu, kamu akan dikuliti dan dicabik. Benar, cepat beritahu Yang Mulia. Suruh divisi astronomi lakukan pengusiran iblis, Shen Haoning. Aku tidak peduli makhluk iblis apa kamu ini. Berani merebut perhatian Kaisar dariku, aku akan membuatmu mati berkali-kali. Tidak bagus. 12 jam sudah berlalu. Lukisan kulit ini tidak akan bertahan lama. Sebagai pemimpin harem permaisuri, hanya karena iri aku disukai. Kau bawa banyak pria asing ke istana peristirahatan. Apa kau takut kalau Kaisar tahu? Posisimu permaisuri tak akan stabil? Iri, istana peristirahatan penuh aura jahat, aku datang menangkap iblis. Ikat selir Ning sekarang. Tunggu petugas biro astronomi, bawa dia ke menara penyegelan. Bek. Lepaskan aku bukan iblis. Sri Bajanda Tiba. Kau memang iblis, cepat tahan dia. Aku akan membongkar jati dirinya di depan Sri Baginda. Berani sekali kau bertindak semena-mena di dalam istana. Permaisuri. Kau harus bersyukur masih hidup sampai sekarang. Iblis tetaplah iblis. Sri Baginda, tolong. Sri Baginda, tolong hamba. Permaisuri, kenapa Anda membawa pasukan penjaga istana kemari? Yang Mulia, akhirnya Anda datang. Nyonya Ning, ada apa dengan Anda? Permaisuri, ini perbuatan Anda. Yang Mulia, Nyonya Ning siluman. Cepat panggil ahli astronomi kerajaan dan siapkan upacara untuk mengusir siluman, bakar dia. Pagi-pagi sekali. Permaisuri membawa pasukan penjaga istana masuk dan mengatakan hamba siluman, ingin menangkap. Lalu Lalu apa? mereka bahkan ingin merobek pakaianku. Ingin menghina kehormatanku. Berani sekali. Penjaga istana dilarang masuk tanpa panggilan raja. Kamu terlalu lancang, mengabaikanku. Paduka, dia benar-benar makhluk jahat. Khawatir dia melukai Anda, hamba membawa orang-orang ke sini. Semuanya demi keselamatan Paduka. Selir Ning memikat dan memohon kasih. Bagaimana bisa itu iblis? Aku lihat permaisuri benar-benar sudah gila. Demi merebut perhatian, berbagai kata bisa keluar dari mulutmu. Yang Mulia. Orang di istana Yangxin melihatnya. Wajah selir Ning ditempelkan. Jika tak percaya, silakan tanyakan kepada mereka. Periksa di depan semua orang. Cukup, permaisuri. Ini adalah istana pribadiku, bukan tempat keluarga Chu mendominasi semuanya. Jika memang hamba adalah iblis, Yang Mulia, itu bukan cuma wajahnya yang palsu. Tubuhnya juga palsu. Bagaimana kalau Yang Mulia ikut masuk bersama hamba? Periksa tubuh hamba dengan baik.
Baiklah. Aku akan masuk bersama Ning Fei. Periksa dengan baik. Yang Mulia, jangan sampai tertipu oleh siluman ini, Yang Mulia. Yang Mulia, jangan terburu-buru. Ayah, Aku sudah tahu semuanya. Ayah mengebangi Guru Shen Yu dari Istana Qingyang. Tunggu ku Istana, pasti akan menangkap makhluk jahat itu. Guru Xuan Yu. Bagus kalau dia hadir. Tak peduli makhluk jahat itu punya kekuatan sehebat apa, dia pasti mati. Waktunya pertemuan istana lagi. Hamba tidak rela berpisah dengan Yang Mulia. Masih tidak rela ya? Kamu manja. Mau Yang Mulia tidur di tempat tidurmu? Benaran boleh? Yang Mulia harus pergi ke pertemuan istana dulu. Aku akan menemanimu nanti malam. Yang Mulia, pastikan datang malam ini ya. Baik, Aku akan menunggu sampai Yang Mulia datang. baik. Hari ini sudah berlalu lagi. Tiran, hari kematianmu sudah dekat. Adikku dipenuhi aura ungu. Sepertinya sudah sangat menarik perhatian istana. Kakak rubah, tenang saja. Tron Yang Emerald. Mudah masuk perangkap. Diberi kesempatan hidup lagi, aku pasti akan membuat tiran dan permaisuri jahat membayar harga. Mengembalikan kedamaian ke seluruh negeri. Aromanya luar biasa. Yang Mulia, ada banyak orang yang melihat. Hamba Geruk dari suku Saza mengucapkan Kaisar Qi diberkahi dengan umur panjang dan kesejahteraan. Semoga Yang Mulia hidup selamanya. Hamba membawa 2 harta karun untuk dipersembahkan kepada Kaisar dan selir baru Anda. Semoga berkenan membuat permaisuri tersenyum. Harta apa? Persembahkan. Baiklah. Ini adalah pusaka dari suku Saza kami, disebut remaji. Jika seorang wanita menggunakannya di kulitnya, dapat memperbaiki luka, mengencangkan kulit, dan menghilangkan kerutan. Mempercantik dan merawat wajah. Termage alat sihir Guru Xuan Yu tempelkan pada wajah siluman. Kulit palsu di wajahnya. Akan langsung terbakar dalam sekejap. Betapa ajaibnya benda ini. Serahkanlah itu. Yang Mulia. Apa ini benda ajaib? Indah dan berkilauan. Belum pernah aku melihatnya. Suku Saza menunjukkan niat baik, memberikan hadiah ulang tahun berharga untuk kaisar kita. Yang Mulia, apakah ingin mencobanya? Baiklah, mundurlah. YK. Apakah Yang Mulia merasa aku sudah tidak muda dan menawan lagi? Selir Ning adalah wanita paling lembut dan cantik yang pernah kulihat. Aku masih muda. Untuk saat ini, aku tidak perlu benda ini. Manfaat mengencangkan dan mengurangi kerutan. Menurutku, akan lebih cocok untuk permaisuri. Berani sekali kau mengejekku. Baginda, apa maksud ucapan Anda? Hamba hanya merasa bahwa ini adalah hadiah negara. Seharusnya dipersembahkan untuk ibu negara. Berani, permaisuri Ning. Dinasti Qi bersahabat dengan suku utusan khusus membawa harta pusaka mereka, dan Anda tidak meliriknya, malah mengejek saya tua dan memudar kecantikannya? Bagaimana menempatkan hubungan persahabatan? Yang Mulia, Ini adalah remaki, harta yang dipersembahkan suku Saza kepada Yang Mulia dan permaisuri Ning. Secara moral dan logis, ratu tak seharusnya mengambil barang yang disukai. Sebaiknya biarkan permaisuri Ning mencoba terlebih dahulu. Yang Mulia. Permaisuri Ning. Ini adalah niat baik dari suku Saza. Kenapa tidak coba saja? Adik, nikmati dengan baik. Makhluk jahat, terima hukumanmu. Berhasil. Tanpa wajah itu, aku ingin lihat bagaimana rubah genit ini masih bisa menggoda Yang Mulia.
Permaisuri Ning, ada apa denganmu? Yang Mulia, ini apa? Panas sekali, wajahku sangat sakit. Masih sakit? Akan panggil semua tabib istana. Tidak mungkin. Tidak ada gunanya, Permaisuri. Kamu beri aku penjelasan. Di hari besar seperti ini, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Saat aku baru saja menemani Kaisar, Permaisuri langsung bilang aku ini makhluk jahat. Ingin membawa orang untuk menangkapku. Apakah Permaisuri tidak suka padaku? Aku adalah pemimpin sebuah negara. Memanjakan siapapun tanpa harus melihat raut wajahnya. Aku. Hamba. Hamba mendengar remagi adalah harta karun keluarga, takut sifat manja Ning Fei. Mengganggu hubungan dua negara. Hamba terlalu gegabah. Jika Ning Fei tidak senang, hamba meminta maaf. Yang Mulia, perayaan ulang tahun Anda sedang berlangsung, bangsa-bangsa berkumpul. Mohon pertimbangkan bahwa Permaisuri berniat baik, ampuni dia sekali saja. Karena menghormati ayahmu, aku ampuni sekali. Tapi jika membuat kekacauan lagi, tidak ada yang melindungimu. Baik. Mundur dulu. Tain sebentar. Ning Fei, kamu tak akan lama bangga. Mohon maaf, Yang Mulia. Hamba masih punya satu benda berharga, mohon Yang Mulia melihatnya. Bawa masuk. Anjing ini jatuh dari langit saat gerhana bulan total, sebuah anjing langit. Keberadaan anjing langit bisa mendatangkan keselamatan. Juga bisa mengusir roh jahat. Hamba sengaja membawanya untuk Yang Mulia. Bagus, bagus sekali. Biar aku lihat. Anjing surgawi Muzu alami Solomon rubah. Aku ingin lihat kali ini. Di depan anjing surgawi. Masih bisa menyembunyikan wujud aslimu? Anjing surgawi makhluk pengusir roh jahat. Tapi dia terus menggonggong pada Nyonya Ning. Apakah Nyonya Ning ada masalah? Yang Mulia, hamba paling takut pada anjing. Bisakah anjing surgawi disingkirkan? Selir Ning. Meskipun Kaisar memanjakanmu, jangan mempermalukan utusan. Jika kabar ini tersebar, bagaimana 9 negeri melihat dinasti Qi kita? Yang Mulia, Reaksi anjing langit ini sangat keras. Wajah Nyonya Selir Ning terlihat tidak normal. Jika terburu-buru membawa anjing langit pergi, khawatir istana akan muncul. Gosip merugikan Nyonya Selir Ning. Biarkan Nyonya Selir Ning berinteraksi dengan anjing langit. Agar para pejabat dan hati Anda tenang. Siapa yang berani di istana saya ini? Berkomentar tentang selir yang saya cintai? Selir Ning sudah terkejut hari ini. Dia takut, jadi bawa anjing surgawi pergi. Yang Mulia, Bawa pergi. Baginda, Anda sangat dihormati. Selir Ning menemani setiap malam. Jika dia ada masalah, itu juga memengaruhi kesehatan Anda. Demi kesehatan Anda, biarkan anjing surgawi mengecek kejahatan tersembunyi di tubuh Selir Ning. Selir Ning, bagaimana kalau Anda mencoba? Yang Mulia, jangan. Hambakit. Sentuh anjing surgawi sekali saja. Untuk menenangkan hati utusan. Ya, Permaisuri Ning. Demi hubungan dua negara dan kesehatan Kaisar, apakah kamu bahkan enggan menyentuhnya? Hamba bersedia mencoba demi Yang Mulia. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin? Mengapa dia tidak terpengaruh? Sayangku. Bawa dia pergi. Permaisuri. Aku terlalu memanjakanmu. Tarian 2 hari ini. Biar Permaisuri Ning menggantikan Maharani di atas panggung. Sedangkan kamu,
Pikirkan kesalahanmu baik-baik. Baginda, dulu tarian doa selalu saya tampilkan. Kamu masih ingin tampil? Apakah masih merasa belum cukup memalukan? Yang mulia, jika Maharani membuat kesalahan kecil. Tarian doa ini sejak berdirinya kerajaan selalu dipersembahkan oleh ibu negara, Selir Ning Menari. Ini melampaui batas, Kaisar beri kesempatan lagi pada permaisuri. Keputusanku. Tidak sampai giliran kalian untuk ikut campur. Yang mulia, Selir Ning, kau menari untukku. Yang mulia, suku Mengmanku hari ini telah menyiapkan musik drum untuk merayakan ulang tahun Kaisar. Selir Ning tubuhnya ringan bak burung. Jika menari di atas drum, itu akan menjadi pemandangan yang indah. Baik, aku setuju dengan apa yang kau katakan. Paduka sebenarnya hamba tidak menari lagi. Permaisuri memang tidak suka pada hamba. Sekarang hamba juga mengambil jatahnya. Hamba khawatir permaisuri akan marah, lalu berbuat buruk pada hamba. Ini adalah istana milik hamba. Hamba memintamu menari, siapa yang berani menentang? Baiklah. Kekasih hati menari dengan sangat indah. Rupanya Nyonya Ning benar-benar seperti yang dikabarkan, begitu mempesona. Kecantikannya tiada dua. Selamat, Paduka, telah mendapatkan wanita cantik. Aku berpikir cara menipumu untuk naik ke atas. Semuanya jadi mudah. Saat ini waktu Ning Fei tiba. Kamu pasti mati tanpa keraguan. Permaisuriku. Yang mulia, yang mulia. Ratu, kau main apa kali ini? Yang mulia mungkin belum tahu. Ning Fei ini, Shen Guifei yang merasukinya. Demi yang mulia, aku memanggil Dao Zhang dari Istana Qingyang untuk membantu membersihkan sisi kerajaan. Yang mulia, hamba bukanlah siluman. Bukankah terakhir kali yang mulia memeriksa hamba? Sejak Anda masuk istana, kesehatan menurun, bibir pucat, dahi gelap. Kalau bukan siluman, apa? Cinta hatiku, apa penjelasanmu tentang ini? Anak di istana sangat sedikit. Yang mulia siang malam bekerja keras demi keturunan. Ini bukan salah hamba, kan? Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Cepat lepaskan Ning Fei. Yang mulia, jangan percaya dia. Dia Sudah cukup. Sebagai permaisuri kerajaan, setiap hari bukan hanya cemburu, tapi juga menciptakan cerita hantu dan omong kosong lainnya. Chu Qingge, kamu ini sebagai permaisuri. Apa kamu tidak mau lagi jadi ratu? Yang mulia, tidak peduli Anda menyalahkan atau marah pada saya hari ini. Hamba akan membuat Anda melihat dengan jelas. Siapa Nyonya Ning itu? Lakukan. Itu permaisuri. Apakah kau, siluman, akan menyerah atau harus kuhadapi hingga wujud aslimu terlihat? Cambuk penakluk dewa. Yang mulia, tolong aku. Siluman, berhenti mencelakakan yang mulia. Tolong hentikan. Ini adalah istana kerajaan milikku. Apa kalian sama sekali tak menghargai keberadaanku? Lepaskan Selir Ning segera. Yang mulia, jangan lepaskan siluman ini. Percayalah padaku sekali ini saja. Jika Selir Ning bukan siluman, aku akan menyerahkan tahta permaisuri kepadanya. Kamu. Mohon Kaisar izinkan guru tahu mencoba. Aku, Chu Fong, bersumpa dengan jabatan Perdana Menteri dan nyawa Seratus keluargaku sebagai jaminan. Wanita ini pasti siluman. Perdana Menteri Chudan Permaisuri Begitu Yakin, mungkinkah Nyonya Ning benar-benar siluman? Nyonya Ning mulai merasa gelisah. Kalau dia memang bukan siluman. Mengapa tidak coba saja? Baiklah. Kalau bersikeras demikian, izinkan kalian mencobanya. Tapi jika Selir Ning bukanlah siluman, kalian tahu akibatnya berbohong pada Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba akan menunjukkan wajah asli Selir Ning. Menyusahkan Anda, guru besar.
Jangan mendekat, selir Ning. Apa kau tahu kekuatan cambuk dewa? 1 cambuk mengungkap bentuk aslimu. 2 cambuk, jiwa hancur, roh tersembunyi. 3 cambuk, lenyap jadi abu. Guru, Kambuk. Biarkan kaisar melihatnya. Dia itu manusia atau siluman? Yang mulia. Permaisuriku. Ternyata belum menunjukkan wujud aslinya. Lumayan punya ilmu. Nggak bakal bertahan lama. Yang mulia, selamatkan aku. Belum keluar wujud aslinya, sepertinya aku harus tambah tekanan. Permaisuriku. Yang mulia, selamatkan aku. Dia belum menunjukkan wujud. Kamu ini rubah iblis, ternyata memiliki kekuatan setinggi ini. Darahku bisa menghancurkan penghalang iblis. Rubah kecil, kena 3 kambukan lagi, kalau tidak mati, pasti terluka parah. Lihat apakah kamu Yang mulia, dia ingin membunuh. Iblis keji, jangan coba Yang mulia, Berhenti. Selir Ning belum menunjukkan wujud aslinya, dan kalian masih menyebutnya rubah iblis. Aku lihat kalian sengaja mencelakai Selir Ning. Yang mulia, Selir Ning hampir ketahuan aslinya. Jangan hentikan upacara pengusir. Jika Yang Mulia khawatir, perempuan iblis ini bisa tetap hidup. Tapi upacara pengusiran jangan dihentikan. Yang mulia, hamba sungguh bukan iblis. Hamba ingin mengabdi melayani Yang mulia. Hamba sama sekali tak punya niat lain, Yang mulia. Yang mulia, dia membujuk Anda. Jangan percaya. Perempuan iblis. Kita lihat kamu bisa tahan berapa cambukan lagi. Sayangku. Segera lepaskan Selir Ning. Tidak bisa. Makhluk ini terluka parah, tinggal selangkah lagi menunjukkan wujud aslinya. Kita tidak boleh gagal saat ini, Baginda. Kurang ajar. Segera lepaskan Selir Ning. Segera lepaskan Selir Ning. Sampah yang tidak berguna, gagal lagi. Benda. Permaisuri. Paduka. Hamba tadi sempat berpikir bahwa hamba takkan bisa lagi melayani Paduka. Tenanglah, Permaisuri. Selama aku di sini, tak ada yang boleh menyentuhmu. Paduka. Permaisuri Ratu Iri hamba. Karena mendapatkan Dia sering menggunakan cara-cara licik. Apa yang harus hamba lakukan agar dia mau melepaskan hamba? berani-beraninya kamu memfitnah. Cukup. Permaisuri, jangan lupa apa yang kamu katakan pada Perdana Menteri. Jika Selir Ning bukan siluman, hamba rela menyerahkan posisi permaisuri. Chu Fong bersedia menjaminkan posisi sebagai Perdana Menteri dan nyawa seratus anggota keluarga Chu. Gadis ini pasti siluman. Yang mulia, hamba. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, langit menurunkan tanda, pengawas melaporkan keajaiban. Ada fenomena aneh. Aku akan keluar melihat. Langit menunjukkan anomali waktu, ada kejahatan di istana. Langit tidak ingin Yang Mulia dibutakan, memberikan peringatan. Cuaca seperti ini muncul di tahun bencana besar. Baru terjadi seperti Jangan-jangan permaisuri benar-benar penyebab kekacauan berasal. Matahari tertutup cahayanya, pertanda ketidakseimbangan yin dan yang. Kondisi dunia terbalik dan diam. Ini akan kuputuskan sendiri. demi kejayaan kerajaan Qi, jangan buang waktu. Bunuh siluman rubah, bersihkan istana. Tidak benar. Apa yang terjadi kali ini? Yang mulia, jika hambamu sedikit merugikan kerajaan, biarlah arwah hamba tercerai-berai, mati tanpa damai. Tidak merugikan kerajaan Qi, tapi tidak bilang, aku tidak akan mencelakai tiran dan pejabat korup. Yang mulia, dewa memberikan peringatan. Jika Ning Fei tinggal di istana, konsekuensinya fatal. Jika tidak tegas keputusan, masalah besar akan datang. Demi kerajaan, Mohon Paduka membunuh siluman rubah. Paduka. Pengawal. Tidak.
Apa? Lia, Cepat lihat. Ini, apa ini? Salah, semuanya salah. Yang mulia, Selirning bukanlah iblis, dia adalah berkah. Ribuan burung menyembah Phoenix. Dalam catatan kuno, wanita suci yang dipilih surga bisa menarik ribuan burung menyembah. Ribuan burung menyembah Phoenix. Dia adalah Phoenix. Lalu aku apa? Selirning adalah wanita suci pilihan surga, menjaga dinasti Qi agar bahkan memastikan Yang Mulia berjaya lama. Yang Mulia, jika Selirning terus di sisi Anda, dinasti Qi kita akan makmur selama ribuan tahun. Selamanya. Apakah apa yang dikatakan oleh Zhangxi benar? Apa yang hamba katakan adalah kebenaran tulus. Permaisuriku, aku selalu percaya padamu. Mengapa sang wanita suci terluka begitu parah? Baginda, keanehan terjadi di langit. Mungkin surga tidak puas dan bermaksud menghukum Daki. Aku khawatir Daki segera akan menghadapi kekacauan. Bangsa makhluk halus pandai membingungkan pikiran manusia. Yang Mulia dan pengawas Shang, jangan tertipu olehnya. Benar, Yang Mulia. Cerita wanita suci itu omong kosong. Mohon pertimbangkan dengan cermat. Yang Mulia, hamba tiada hubungan dengan permaisuri Ning. Lagi pula, Sekalipun hamba punya kemampuan besar, tidak mungkin membalik langit bumi, atau burung menuju Phoenix. Permaisuri Ning, memang wanita suci yang ditakdirkan. tentang hukuman dari langit ini, apakah ada cara untuk mengatasinya? Tidak sulit. Cukup tunjukkan ketulusan Yang Mulia kepada langit. Mulai hari ini, Selirning dinaikkan menjadi permaisuri agung. Bertemu denganku tak perlu memberi hormat. Bahkan bebas keluar masuk istana Yangxin sesuka hati. Adapun soal keluarga Chu. Sayangku, aku serahkan ayah dan putri keluarga Chu beserta pendeta. Semuanya untuk kau tangani, bagaimana menurutmu? Paduka. Selirning memiliki asal-usul yang meragukan. Mohon Paduka beri hamba kesempatan lagi, hamba akan mengungkapkan kebenarannya. Benar, Paduka. Mohon beri ayahku kesempatan lagi. Dia akan menguak wajah asli siluman ruh. Cukup. Kalian sampai kapan mau mencemarkan nama baik permaisuri? Permaisuri, hari ini kau diperlakukan tidak adil. Apapun yang kamu lakukan terhadap mereka, aku akan mendukungmu. Keluarga Chu menguasai istana depan belakang sebenarnya. Ingin menjatuhkan mereka tidaklah mungkin. Bagaimana kalau? Tanda. Hamba tidak ingin menghukum siapapun. Karena keluarga Chu membuat langit murka, dan melibatkan Yang Mulia. Bagaimana kalau meminta Jenderal Chu bersujud setiap langkahnya dari istana kekaisaran? Hingga ke biara Hanshan di luar kota. Dengan ketulusan ini menyentuh langit, bagaimana menurutmu? Nyonya Ning ingin membunuh ayah saya? Benar, Yang Mulia. Tuan Chu lanjut usia. Jika cobaan ini dihadapi, pasti mati atau cacat. Yang Mulia, Tuan Chu melindungi istana bertahun-tahun. Dan memikirkan bangsa. Satu langkah satu sujud itu benar-benar berlebihan. Mohon Yang Mulia berikan hukuman yang ringan. Kalian memang benar-benar kompak ya. Kalau tidak tahu, dikira bukan pengadilan dinasti Qi, tapi pengadilannya keluarga Chu. Selir Ning Anda terlalu berlebihan. Hamba sisha kepada Yang Mulia, tanpa sedikit pun niat lain. Hamba rela melakukan langkah satu sujud. Berlutut hingga kuil Hanshan, untuk menghapus dosa keluarga Chu dan mendoakan dinasti Qi. Yang Mulia. Mulai hari ini, Chu Qingge dicabut gelarnya sebagai permaisuri, diturunkan menjadi Selir Xian. Selirning untuk sementara mengurus urusan istana. Chu Feng dihukum tinggal di rumah selama 6 bulan. Dalam 3 hari, dari istana ke kuil Hanshan. Melangkah satu langkah, bersujud orang-orang lain yang terlibat. Semua serait Kelua. Masing-masing dihukum 30 cambukan. Yang Mulia. Hamba menghaturkan terima kasih atas anugerah Anda.
Momom. Saya dan kepala pengawas Zhang tidak pernah mengenal. Kenapa tiba-tiba dia membantu saya? Permaisuriku. Atas nama Kaisar, perintah ini diumumkan. Selir Ning Yang Bijaksana Dan Berkarak Tebek, Diberi Adia Sepasang Jepi Rambu et Ma Bersuzan Mutiara, Sepasang Yazan et Ma Bersalu Mutiara. Mutiara Timur Laut dan Kalung Giok, satu set hiasan kepala. Jelan et Ma Berukir Dangan Yazan Giok, Satu Set. Persan Bahan Daribara. Sebu à Kankir Daun Pisan Batu Beku. Chin Gong. En bas di sini. Ini upah atas kerja kerasmu. Terima kasih. Yang Mulia Permaisuri, jika ada yang perlu, perintahkan saja pada hamba. Kalau tidak ada hal lain, hamba mohon diri dulu. Kong, jalan pelan-pelan. Kembali ke istana. Yu Qingge, masa kejayaanmu telah berlalu. Sebentar lagi istana ini akan menjadi milikku. Itu juga akan menjadi akhir bagimu dan tiran itu. Adik, ada masalah besar. Kakak, ada apa? Petit Bezard attend s'attend pas Elmen Bersatu, Nagaijo, Arimoputi, Buramera, Dan Kurakura Hitam. Keempat elemen akan muncul. Sangé Langiterbalik Dangan Kila dan Gangtur. Kita, suku si Takut petir dari empat elemen, begitu tersentuh, akan hancur lebur. Jadi, tentang rencana membunuh. Selamatkan dirimu. Aku akan bersembunyi di dunia cermin Yauci sampai petir hukuman selesai. Aku tak bisa keluar membantumu. Ternyata tadi itu kamu, waktunya tak banyak. Harus hati-hati dengan Chu Qingge. Saat buka 3 kantong sutra ini. Tidak baik. apa yang sebenarnya terjadi? Pantas saja siluman ini penuh dendam. Ternyata dia adalah Permaisuri Ning yang kau bunuh dulu. Sekarang dia Kesur Upan Siluman Ruba dan Kembali Ke Istana Kerayan. Sepertinya maksud dia jelas tak baik. Benar itu dia. Dia kembali kali ini. Pasti ingin membunuhku. Pendeta, aku tidak mau mati. Kamu punya cara, kan? Jangan panik. Sudah dihitung, 4 elemen alam hari ini jadi bencana bagi siluman rubah. Apa maksudnya? Setiap kabisat tanggal 77, langit terbalik dan petir elemen turun ke bumi. Siluman rubah akan kehilangan seluruh kekuatan. Ini adalah waktu terbaik untuk melawannya. Butuh bantuanku, bilang saja. Asalkan bisa membunuh Shen Haoning, aku bersedia membayar harga apapun. Rupanya siluman rubah ini diam-diam masih meninggalkan mata-mata. Chi. Beri Shen Joning Minum Te Ini. Dalam Setenga Gem, dia pasti akan menunjukkan wujud aslinya. Kau sering bilang bisa membuatnya menunjukkan wujud asli, tapi tak pernah berhasil. Kau yakin kali ini bisa? Aku menggunakan darah inti pada cambuk dewa, tapi gagal karena kaisar menghentikannya. Kali ini, air surga dari kuil Jinlong sebagai pendukung, mustahil ada kekeliruan. Beri Shen Joning Satu Sesendok Esup, Sisanya Kau Suru Orang Taburkan de Ilua Istana Kiluan. Shen Haoning sudah lemah. Setelah terkepung, dia seperti ikan dalam gentong, tinggal menunggu disembeli. Tunggu hingga waktu hari 4 elemen. Aku akan membawa Baginda ke sana. Pastikan dia tak bisa lari. Tak ada tempat bersembunyi. Kacang Nyonya, sekarang bawalah orang-orangmu. ikut aku untuk menjenguk si kecil itu. Baik. Tak kisangka. Mereka benar-benar memperhitungkan petir untuk melawanku. Kamu harus berhati-hati terhadap Chu Qingge. Jika menemui kesulitan, buka 3 kantong sutra ini. 2 hari ini, kakak tidak bisa muncul. Chu Qingge masih membuat masalah. Apa yang harus dilakukan? Nyonya Selir Mulia dan Selir Sian datang.
Bec. Berdasarkan posisi dari Guru Xuan Yu, taburkan air suci di semua arah untuk mengurung monster ini. Jangan biarkan dia keluar dari pintu utama. Nyonya semuanya sudah menanganinya. Kalau begitu, mari pergi. Yang mulia, hamba telah menyinggung Anda di pesta. Hamba datang membawa hadiah untuk meminta maaf. Hari ini tubuhku kurang sehat. Agar tidak menularkan penyakit, permintaan maaf tak perlu dibahas. Sayangku, suaranya lemah sekali, jelas-jelas tidak berani bertemu denganku. Yang mulia tidak mau menemui hamba, apakah itu berarti Anda tidak ingin memaafkan hamba? Baru beberapa jam tidak bertemu, kenapa yang mulia terlihat lemah? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ternyata memang sedang lemah sekali. Bahkan untuk bangkit dari tempat tidur, Masih mau melawan aku? Permaisuri, Anda kurang sehat. Kebetulan saya membawa sup penambah stamina, coba. Tidak perlu. Aku sudah memanggil tabib. Hanya butuh istirahat saja. Tidak perlu herbal tambahan. Permaisuri, sup ini saya masak sendiri. Permaisuri, Anggap Mangargeseya. Cicipi sedikit saja. Xian Fei, kamu sudah melampaui batas. Tidak mau minum, ya? Paksa dia minum. Saya ini selir kerjaan berani sekali kalian. Guyskan. Sebaiknya kamu tahu diri, jangan menolak kebaikan hati. Shen Saoning. Ini air jimat dibuat khusus oleh Xuan Yu Shenren. Kamu pasti akan menunjukkan wujud aslimu yang imut. Jika selir Ning diasingkan ke Istana Dingin, Anda, Nyonya, tetap akan menjadi satu-satunya kesayangan Kaisar. Waktunya hampir tiba. Aku akan pergi dan membawa Kaisar ke sini. Bantai iblis. Yang mulia, ada yang tidak beres. Apa yang membuat segelisah ini? Selir Ning tiba-tiba sakit parah. Penyakitnya serius sekali. Apa? Kupikir pengaruh 4 elemen surya ini tidak akan berdampak padaku. Tak kusangka ternyata aku menjadi selemah ini. Tidak. Aku tidak bisa diam saja seperti ini. Kenapa aku tidak bisa keluar? Benar seperti dikatakan selir bijak. Ternyata rubah siluman ini memang tidak bisa keluar. Permaisuri memberikan perintah. Tanpa izin, siapapun tidak boleh masuk aula. Berani sekali, bahkan aku pun kamu halangi. Mohon pengampunan, Yang Mulia, Permaisuri saat ini tidak bisa ditemui. Kenapa tidak bisa ditemui? Nih, Sayangku, aku datang menemuimu. Yang mulia, lihatlah, kenapa di depan pintu Permaisuri Ning ada darah dan bulu binatang? Sepertinya ini bulu rubah. Apakah di dalam istana selir Ning ada rubah? Benar-benar mirip dengan bulu mantel rubah. Tidak benar. Dari mana datangnya rubah di Istana Selir? Jangan-jangan itu adalah siluman rubah. Mungkinkah ada siluman rubah di istana ini? Dan masuk istana Selir Ning? Atau mungkin Selir Ning telah dirasuki oleh siluman rubah? Konyol, siluman rubah apaan? Permaisuri Ning sedang tidak sehat. Kau masih lakukan hal-hal sesat di sini. Jangan, Yang Mulia.
Jika ada siluman rubah, takutnya bisa melukai Anda. Cukup, Permaisuri Xian. Sudah memfitnah Permaisuri Ning berulang kali. Apa kau belum belajar dari kesalahanmu? Bukan begitu, Yang Mulia. Saat Permaisuri Ning baru masuk istana, aku panggil pengawas langit. Dia melihat sendiri wajah, lalu Yang Mulia menggendongnya ke balik pintu layar. Hamba dengan jelas melihat. Di atas pintu layar itu, jelas sekali ada bayangan rubah. Harumnya enak sekali. Jadi, apakah benar ada siluman rubah? Yang Mulia, Ibu Suri tidaklah siluman. Dia hanya merasa tidak enak badan. Kabarnya hari ini adalah hari 4 elemen. Ini adalah petir hukuman. Jangan-jangan. Apakah Permaisuri Ning juga merasa tidak sehat karena ini? Paduka, ini adalah petir 4 simbol. Konon petir ini hanya muncul di tempat yang ada siluman. Di dalam ruangan ini, apakah masih benar-benar Permaisuri Ning? Orang-orang. Paduka, apa maksud? Aku akan masuk dan melihatnya sendiri. Jika memang ada siluman di dalam, aku sendiri yang akan membunuhnya. Kenapa di lantai ada darah? Ada siluman rubah terluka di dalam istana? Selir Ning, jangan sembunyi lagi. Hari ini adalah hari 4 elemen. Siluman rubah kehilangan kekuatannya dan menunjukkan wujud aslinya. Jika kamu menyerah dan mengaku, Yang Mulia mungkin. Yang Mulia, hamba tidak enak badan. Tidak ingin wajah sakit mengejutkan Yang Mulia. Aku mendengar Permaisuri tak enak badan. Maka aku sengaja datang ke sini. Kamu bahkan tidak mau menunjukkan wajahmu? Paduka, hamba sungguh merasa tidak sehat. Berpura-puralah terus. Di luar kami sudah melihat bulu dan noda darah rubah. Kamu siluman rubah, Permaisuri. Kamu memfitnah aku sebagai siluman rubah. Bukankah kamu Karena Paduka lebih menyayangi aku, Meskipun membunuhku, masih ada 3.000 selir di istana. apa kamu bisa? Apa yang kamu bicarakan ini ngawur. Yang Mulia, jangan dengarkan dia. Hamba tidak pernah melakukan hal yang hina seperti itu. Aku tidak peduli kamu sakit atau lemah. Permaisuri, keluarlah. Aku ingin melihatmu. Yang Mulia, aku? Permaisuri Ning, perintah Kaisar tidak bisa dilanggar. Titah sudah diberi. Berani. Yang Mulia, aku? Siluman rubah. Yang Mulia, Permaisuri Ning adalah siluman rubah. Benar-benar ada siluman, bersiaplah mati. Benar-benar ada siluman, bersiaplah mati. Selir Ning. Beri aku penjelasan. Yang Mulia, makhluk itu masuk istana untuk mencelakai negeri Qi. Yang Mulia tidak boleh membiarkannya. Yang Mulia, apa maksudmu sebenarnya? Di aula tidak ada rubah iblis. Kau masih berani mengelak? Kami semua sudah melihatnya. Bayangan itu bukan ekor rubah, itu ekor kucing. Hari ini aku hanya menemukan seekor kucing kecil yang terluka di depan pintu. Tidak ada rubah iblis sama sekali. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kau masih berani memfitnah Selir Ning. Baginda, Anda memukulku demi dia. Kau tidak menghormati hierarki, melanggar aturan istana. Aku memukulmu, itu sudah sewajarnya. Permaisuri, apakah Anda baik-baik saja? Yang Mulia, waktunya sudah hampir tiba. Ini waktu 4 elemen matahari. Shen Saoning lolos dari perairan surgawi. Dia tidak akan bisa menghindari petir. Saat kau menunjukkan wujud aslimu, aku akan meminta Sri Baginda turun tangan langsung. Membunuhmu, wanita iblis. Tiba. Jika Shen Zhaoning punya cara bertahan, nyalakan dupa ini. Dia akan menunjukkan wujud aslinya. Mengamuk melukai orang. Cambuk dewa tak bisa mengatasimu. Air surgawi tak mempan untukmu. Ingin lihat. Jika kau mengamuk dan melukai orang di depan Baginda. Apakah Sri Baginda masih bisa melindungimu?
Permaisuri tersayang. Rubah siluman itu akan mengamuk. Sayangku. Yang Mulia. Yang Mulia, lihat 4 elemen matahari telah tiba. Rubah siluman ini tidak akan bertahan lagi. Sayangku, ini. Yang Mulia. Hamba sangat kesakitan. Tolong padamkan dupa itu. Yang Mulia, ini dupa asli dipegang manusia sejati. Cukup nyalakan, rubah iblis ini akan kehilangan kekuatannya. Saat itu, Anda bisa melihat wajah asli. Yang Mulia, hamba benar-benar sangat sakit. Aku akan segera. Yang Mulia, jangan, kita di sini. Mengapa dupa tidak bereaksi? Hanya dia yang bereaksi. Rubah iblis ini lemah. Yang Mulia, mengapa tidak menunggu sebentar? Tubuh Selirning. Yang Mulia, ada tabib terbaik di Ki Besar. Jika permaisuri bukan siluman, apakah Yang Mulia khawatir tabib tidak bisa menyembuhkan? Yang Mulia. Permaisuri tercinta. Yang Mulia. 4 elemen dan matahari segera tiba. Dupa ini juga sudah terbakar hampir habis. Aku ingin lihat. Sampai kapan kamu bisa bertahan? Tidak baik, aku hampir tidak kuat lagi. Permaisuri. Makhluk jahat, hari ini kau pasti mati. Sayangku. Pedika. En bas Sangak et Zakitan. Diam, sayangku. Makhluk jahat, kau takkan memikat Paduka lagi. Paduka, makhluk ini hampir kehabisan tenaga. Kirim dia ke observatorium istana dan gunakan petir 4 elemen agar dia lenyap tanpa jejak. Pedika. Baginda tolong hamba. Permaisuri. Baginda, dia siluman. Saat 4 elemen bersatu, kesempatan kita membasmi siluman. Bagaimana kalau kita memusnahkannya sekarang? Hamba bukan siluman. Darah. Banyak sekali darah. Ini. Baginda, tolong selamatkan anak kita. Baginda perut hamba sakit sekali. Kenapa bisa begini? Anak. Baginda. Anak apa? Cepat panggil tabib. Kalau Permaisuri Ning terjadi sesuatu, aku akan membuat kalian semua ikut mati bersamanya. Tidak mungkin. Kamu itu iblis, bagaimana bisa hamil? Tidak. Katakan apa yang terjadi pada permaisuriku. Lapor Baginda. Permaisuri Ning sedang mengandung. Sedang mengandung. Permaisuriku, kamu mengandung anakku. Paduka. Anaknya sudah? Sudah. Sudah apa? Mohon Paduka berbesar hati. Anaknya sudah? Sudah tiada. Yang Mulia. Berani sekali. Kamu tahu apa kamu katakan? Lapor Yang Mulia. Selirning memang lemah dari awal. Tadi, jika segera ditangani, mungkin masih ada harapan sedikit. Tapi sekarang sudah terlambat. Hamba sungguh tak bisa berbuat apa-apa lagi, Yang Mulia. Lihat apa yang kamu lakukan. Selalu pamerkan hal mistis. Anak-anakku semua mati karenamu. Yang Mulia, dia itu siluman. Tadi, Permaisuri Ning hampir menunjukkan wujud aslinya. Pasti dia menggunakan sihir siluman. Kamu. Apa yang dia berikan? Berani sekali kamu menipu Yang Mulia. Kamu membuat kesalahan besar, tapi masih belum menyesal. Jika kali ini aku tidak menghukummu berat, aku tidak bisa memaafkan anakku yang telah tiada. Yang Mulia, hamba telah sadar salah. Hamba tidak lagi mengatakan dia siluman. Mohon beri hamba satu kesempatan lagi. Minggir. Bukankah sudah cukup memberi kesempatan padamu? Chou Qingge. Hari baik keluarga Chu Mu.
sudah berakhir. Saat keadaan benar-benar Telan pil ini. Apakah ada tanda-tanda kehamilan palsu atau keguguran? Katakan bahwa permaisuri keguguran. Apa sebenarnya penyebabnya? Lapor, Yang Mulia. Nadi selir Ning sangat aneh. Keguguran sepertinya bukan kecelakaan. tapi ulah manusia. Ulah manusia? Yang Mulia, ada kesturi dalam dupa ini. Kamu berulang kali mencoba membunuhku. Sakrai. Anakku dan Yang Mulia tidak mau dibiarkan? Aku tidak melakukan itu. Yang Mulia, hamba hanya ingin meminta maaf atas kejadian di perjamuan. Dia telah menjebak hamba, Apa aku yang memaksamu datang? memaksamu berpura-pura menjadi Bahkan untuk menjebakmu. Rela mencelakai anak dari rahimku sendiri? siapa tahu mantra yang telah kau gunakan. Baginda, diam. Berani-beraninya kau memfitnah selirku. Aku lihat kau terlalu berani. Pengawal, Hamba diizini. selir Sian cemburu lalu mencelakai selir lain, serta membahayakan anak naga. Mulai hari ini, cabut semua gelar dan turunkan menjadi Zaoi. Dimasukkan ke Istana Dingin. Ja. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, ada kabar baik besar. Pangeran Mahkota menang perang besar. Pulang membawa kemenangan. Anakku telah kembali. Aku selamat. Ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa Ibu Selir dimasukkan ke Istana Dingin? Ibumu membuat kesalahan, jadi aku memberi hukuman ringan. Kamu baru saja kembali. Lagi pula perjalananmu pas, urusan kecil di istana tak perlu dikhawatirkan. Pulanglah dan beristirahat dulu. Paduka, jangan. Tidak ingin masuk kamar dingin. Konsekuensinya sudah terjadi. Kamu tanggung akibat perbuatanmu. Selir Shen. Tidak, ini salah. Ini adalah Selir Ning yang baru. Wanita ini membuat ibuku kehilangan gelar permaisuri. Bahkan menyebabkannya harus masuk Istana Dingin. Yang Mulia. Putra mahkota satu-satunya anak Anda. Kembali dari kemenangan, ibu kandungnya dijatuhi hukuman ke Istana Dingin. Bagaimana nanti dia bisa menghadapi semuanya? Ayahanda, meskipun Ibu punya kesalahan, dia tulus kepada Anda. Ayahanda, ingat jasa Ibu yang menemani Anda bertahun-tahun. Empunissez-ya. Paduka. Paduka, mohon jangan marah. Bisa menahan rasa sakit, penderitaan tidak masalah. Tapi jika tubuh Paduka sampai terluka, anak kita yang sudah tiada juga akan merasa sedih atas ayahnya. Tenanglah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita tanpa sebab. Tidak akan mengecewakan putra kita. Mati tragis tanpa dosa begitu saja. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menderita tanpa sebab. Membiarkan putra kita mati tragis begitu saja tanpa dosa. Pantas saja dia bisa menghina ibuku sampai begini. Wanita ini Memang punya sedikit akal. Chuo Zhaoi, kamu gagal mendidik. membiarkan pelayan mencelakai anak naga. Bunuh saja pelayan di sampingmu itu sebagai hukuman. Sebagai peringatan, Ya. En punissant bas, Bajanda, Baginda, hamba sadar kesalahan hamba, Bajanda, Bajanda. Pangeran Mahkota telah berjasa menumpas pemberontakan. Jasanya menebus dosa, Selir Chu. Kali ini, aku akan memaafkanmu. Kamu tidak perlu masuk ke Istana Dingin. Mulai sekarang, kamu akan dikurung di dalam istana. Tanpa perintah, dilarang keluar dari istana. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Paduka. Simbol 4 elemen matahari. Saat benar-benar terbentuk, Kekuatan petir 4 elemen paling kuat. Jika saat ini petir langsung diarahkan ke Selir Ning, dia akan mati saat sedang sakit. kamu bisa mengecoh Kaisar tapi tidak dengan aku. Jika tidak bisa membuatmu menunjukkan wujud aslimu, maka kamu harus mati. Sayang kecil, matilah kamu.
Belinda. Tidak baik. Ibu Permaisuri. Wajahku. Mana cermin? Aku mau cermin. Ibu Permaisuri, anakmu memakai obat terbaik untuk wajahmu. Pasti akan membuatmu sembuh. Pergi. Aku mau cermin. Wajahku. Kenapa wajahku bisa jadi begini? Kenapa wajahku jadi seperti ini? Ibu, jangan panik dulu. Aku pasti akan cari cara. Bagaimana aku bisa tidak panik? Shen Xiaoning berani menghancurkan wajahku. Aku pasti akan membuatmu hancur lebur, lenyap tanpa jejak. Aku tahu, Ibu, kali ini Ibu dirugikan. Apapun yang Ibu lakukan, aku akan selalu mendukung Ibu. Benar. Kamu satu-satunya penerus ayahmu. Menyingkirkan wanita jahat itu. Kita ibu dan anak masih tetap dihormati di istana ini. Apa rencana Ibu? Aku dikurung, tidak bisa keluar. Cari seseorang untuk merebut perhatian kaisar. Dia tanpa anak. Ketika kehilangan kasih sayang kaisar, saat itu akan menjadi hari kematiannya. Kamu saja. Baginda, apakah tarian hamba memuaskan? Baik, sangat baik. Di seluruh istana ini, kamu tetap yang paling menarik. Kalau begitu, Baginda ikut hamba kembali ke istana. Hamba menyuguhkan sesuatu yang lebih menantang. Baiklah. Belinda. Siapa nama Anda? Aku di dalam istana. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Aku adalah Lian Hua, putri dari Wakil Menteri Kehakiman. Tinggal di kuil Yuan Kong dengan nenekku untuk membaca sutra. Datang ke istana Qi untuk mendoakan keberkahan yang mulia. Baiklah. Ternyata memang menawan. Kalau kau datang untukku, pergi ke pavilion Yangxin. Doakan aku secara langsung di sana. Tidak bagus. Aura Nagatirani segera hilang. Ini waktu tepat untuk membunuhnya. Ternyata ada yang membawanya pergi. Sekarang bagaimana? Mirip.
Sangat mirip. Yang Mulia, Hamba perempuan sejak kecil berdoa, memohon berkah, dan menjaga. tidak bisa bersama dengan Ada tindakan yang begitu konyol. Jika hati sudah bersih, lalu apa gunanya? Kalaupun bidadari turun ke bumi, melihat wibawa agungku, pasti hati pun tergugah. Lagi pula, jika kau benar-benar ingin berdoa untukku, bersemedi bersama denganku, bukankah itu lebih membawa berkah yang tak terhingga? Kenapa akhir-akhir ini tidak kelihatan permezurining pergi ke Olayangsan? Jangan-jangan gadis Buddha itu tiap hari mendapat kasih sayang setengah bulan? Kamu tidak bisa bertemu Yang Mulia? apa urusannya denganmu? Sudah tidak disayangi lagi? Masih saja sombong. Yang Mulia lama demi Lian Shui. Membangun kuil di dalam istana. Luar biasa mewahnya. Ning Gui Fei kamu. Hanya mainan Yang Mulia yang sudah bosan saja. Berani sekali kamu memukulku. Aku memang memukulmu. Aku adalah permaisuri mulia. Kamu cuma seorang selir kecil, berani melawan atasanku. Kalaupun aku menghukummu sampai mati, itu sebenarnya pantas. Tunggu saja. Saat Lian Shui naik jabatan, aku ingin lihat berapa lama kau bisa sombong. Bodohnya kamu. Bajanda. Yang Mulia memang sudah lama tidak menemui Anda. Bagaimana? Hamba siapkan sedikit makanan kecil. Temui Yang Mulia malam ini. Tidak perlu, waktunya belum tepat. Bubur dan sayur dimakan setengah bulan. Yang Mulia pasti sudah bosan. Ayahanda memanggilku? Beberapa hari ini banyak menteri menyarankan padaku agar segera menetapkan putra mahkota. Ayahanda sedang dalam masa kejayaan. Putra masih perlu banyak belajar. Soal pengangkatan putra mahkota, Ayahanda tidak perlu terburu-buru. Sudahlah. Kau satu-satunya pangeran Ayahanda. Tahta ini cepat atau lambat tetap akan menjadi milikmu. Pergilah, dan lihat apa yang masih kurang untuk upacara. Terimakazi, Ayahanda. Pangeran besar, hamba coba bantu Anda mencoba pakaian ini. Baik. Pergi sana. Aku di sini tidak butuh dilayani. Tidak dengar apa yang aku katakan? Pergi dan terima hukuman 30 kali pukulan. Hamba bodoh dan klumsi, mohon Yang Mulia menghukum langsung. Aku bilang tadi suara ini kenapa terdengar begitu familiar. Ternyata ini permaisuriku. Hari ini kenapa pakai pakaian seperti ini? Bukankah Baginda akhir-akhir ini sibuk dengan urusan negara? Sulit bertemu Baginda. Jadi hamba tak punya pilihan lain. Baginda, hamba sangat merindukan Anda. Baginda. Baginda. Cantik. Cantik. Sungguh sangat cantik. Baginda. Pangeran mahkota masih ada di sini. Yang Mulia, ada yang dirasa kurang cocok? Cocok. Semuanya sangat cocok. Beritahu kantor administrasi. Saat upacara pengangkatan, persiapkan gaun untuk ibunda. Perhatikan baik-baik. Baik, Yang Mulia. Jika Kaisar sedang sibuk, malam nanti baru temui hamba saja. Kamu ini imut sekali, kok buru-buru? Masih bisa tunggu sampai malam. Ayahanda Raja. Lihat, bagaimana pakaian resmi anak ini? Yang Mulia, kau menyakitiku. Apa yang kau katakan? Wanita Shen Zhaoning manda pas quasi saillant?
Hari ini ayahanda akan mengangkatku sebagai putra mahkota. Selir Ning belum selesai membantuku berpakaian, langsung menggoda ayahanda. Wanita ini, Kita harus segera bertindak. Apa Rancana Ibu Suri? Wanita ini membawa offer jahat. Kita tidak boleh menunda terlalu. Kalau dia hamil lagi, akan kewalahan. Lakukan saat upacara penobatan. Maksud ibu, Aku ingin dia mati di upacara itu. Atas perintah Kaisar, putra mahkota mengumumkan. Putra sulung Qiyu menjadi penerus pertama keluarga kerajaan, kehendak langit. Dengan restu leluhur dan negeri, ia diberi lambang keagungan, menjadi putra mahkota, menduduki istana timur, menjaga dinasti selama ribuan tahun. Hati Mempaluas Empat Lautan, Hormat Diterima. terima kasih, Yang Mulia. Hidup Yang Mulia panjang umur selamanya. Waktu baik telah tiba. Mohon sang gadis suci memberkati putra mahkota. Langit tinggi memberikan berkah kepada Ibunda Kaisar. Hanya negeri besar kita yang mewarisi takhta dengan berkah langit. Balalang tidak masak negeri, wabah tidak menjangkit rumah. Perbatasan damai, lumbung melimpah dengan hasil. Yuer. Putra mahkota keracunan. Panggil tabib istana. Cepat panggil tabib istana. Yuer, Siapa? berani sekali meracuni putra mahkota Daki. Kamu. Kamu yang meracuni anakku. Berani meracuni putra mahkota. Mati. Chu Zhaoi, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa. Urusan istana semua ditangani olehmu. Upacara besar kamu kelola sendiri. Kamu masih berani pura-pura. Yuer. Si kecil manis, pergilah Cukup. mulia. Selir Chu Yuer kena racun. Sekarang mendesak mencari tabib istana. Mengenai pelaku peracunan, biar nanti aku selidiki dan tidak akan memaafkan. Ayahanda Kaisar. Anak selalu sehat saja. Tapi setelah Ning Guifei meminum air suci, Anak Malakirakunan. Dia ingin mencelakai anak. mohon ayahanda menyelidiki dengan mendalam. Ning Guifei. Apa yang ingin kau katakan? Ning Guifei. Apa ingin kau katakan? Hamba sangat terzalimi. Hamba berwenang sementara mengelola 6 istana. Hamba bekerja siang malam untuk upacara. Semua hal dilakukan sendiri. Tapi hamba tidak meracuni atau mencelakai putra mahkota. Semua ini bisa diperintahkan istana, tapi kau mengerjakannya sendiri. Bukan untuk meracuni. Untuk apa, hamba? Hanya ingin membantu meringankan beban baginda saja. Tabib Wen. Apa sebenarnya yang terjadi pada Yuer? Bajinda, Putra Mahkota Memang Benar Terkenarakin. Hamba perintahkan menyelidiki racun itu. Temukan pelaku sebenarnya dan hukum mati secara kejam. En bas Mematui Perinta. Yang Mulia, hamba sudah menemukannya. Racun dalam air suci ini sama dengan racun yang meracuni pangeran tertua. Tabib Wen, apakah engkau dapat memastikan? Yang Mulia, racun ini mematikan. Jika terkena, yang ringan membuat tubuh membusuk, yang parah meninggal dalam 7 hari. Yang Mulia, itulah sebabnya pangeran tertua terkena racun meskipun hanya menyentuhnya. Ayahanda, tolong selamatkan aku. Putra hamba tidak ingin mati. Selir Ning. Selir Ning, untuk upacara besar. Kamu mengurus semuanya dengan tangan sendiri. Tapi soal vas suci ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Paduka. Vas suci ini dipersiapkan, tapi, Paduka, hamba bisa bersaksi. Vasuki dikeluarkan Selir Ning. 3 hari sebelumnya. Air suci disiapkan Selir Ning untuk upacara pengangkatan gelar. Hamba bisa memastikan apa yang dikatakan kakak Haitang itu benar. Permaisuri juga pernah berkata. Vaini, Selindia, dit la rendissant Tuoles Siapapin.
Soal rakun ini pasti perbuatan permaisuri. Mohon adil untuk pangeran mahkota. Kalian semua. Cukup. Permaisuri Ning. Apa yang mereka berdua katakan? Kamu akui atau tidak? Paduka. Yang mereka katakan benar tetapi. Selir Ning. Kau benar-benar mengecewakan aku. Pengawal. Selir meracuni pangeran mahkota. Dosanya tak terampuni. Segera masukkan dia ke penjara. Benda. Hamba benar-benar difitnah. Saksi dan bukti sudah jelas. Kau masih mau mengelak? Bawa orang ini pergi. Tunggu dulu. Nak. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita ini benar-benar berbahaya. Lebih baik bunuh dia, selesai urusan. Tidak boleh. Sejak gadis kecil itu masuk istana, Kaisar menyayanginya. Gara-gara dia, aku kehilangan posisi, wajah hancur, dan hampir mencelakai putraku. Kalau dia mati begitu saja, itu terlalu murah untuknya. Sayang kecil. Kamu berani berusaha meracuni putra mahkota. Benda. Mohon Baginda memberikan Catalan untuk hamba. Masih tidak mau mengaku? Aku lihat kamu ini keras kepala, pengawal. Kalau Nyonya Ning tetap keras kepala, beri 100 tamparan. Siap. Nyonya Ning berkata, sebagai wanita suci, dia berkorban demi dinasti Qi. Kalau begitu, kenapa tidak biarkan dia pergi ke Gunung Tian untuk berdoa? Kenangan. Gunung Tian adalah tempat yang sangat dingin. Dalam jarak ribuan mil, tidak ada tumbuhan-tumbuhan. Jika kamu siluman rubah, pergi ke sana adalah jalan kematian. Aku akan membuatmu seperti ayahku, bersujud tiap langkah hingga puncak Gunung Tian. Setuju. Jangan, Yang Mulia. Netra. Botol suci. Ada apa dengan botol suci itu? Lapor kepada Sri Baginda, Botol Suki milik Lian Hua Lian Shuyi, Sebel umnya diberikan kepada Chuja Oi, kini di tangan permaisuri Ning. Sri Baginda. Hamba tidak pernah menyentuh botol suci ini. Tidak beres ini, Permaisuri Ning. Dari mana kau mendapatkan botol suci ini? Sri Baginda, harap periksa. Botol suci ini diberikan oleh Tu Haoi 2 hari yang lalu. Hamba berpikir, benda kuil Yuan Kong pasti membawa berkah, namun tak terpikirkan. Di dalamnya ternyata ada racun. Zhu Jieyi, kau sungguh kejam. Kau bicara sembarangan. Jika racun dalam botol suci ini bukan perbuatanmu, masa aku akan meracuni anakku sendiri? Ayah dan ibu tidak mungkin mencelakanku. Pasti dia, Ning Difei. Tu Haoi hanya tidak menyangka bahwa benda ini ternyata digunakan untuk meracuni putra mahkota. Jadi maksudnya, Selir Ju awalnya ingin meracuni Selir Ning. Tapi malah melukai putra mahkota. Mohon Yang Mulia memberi Catalan bagi hamba. Kecil manis, di ujung tanduk masih berani memfitnahku. Aku akan merobek mulutmu. Cukup. Upacara dihentikan. Hari ini, aku harus cari tahu siapa sebenarnya yang meracuni. Upacara tidak bisa dihentikan. Yuer harus jadi putra mahkota hari ini. Jika hal buruk terjadi nanti, segalanya sudah manis kecil. Lebih baik Anda jelaskan pada Baginda bahwa vas ini adalah benda suci ajaran Buddha, jadi hamba memberi. Tapi Anda menuduh hamba dengan fitnah. Baginda, mana mungkin hamba meracuni orang di depan umum? Untuk mencegah Yuer naik tahta sebagai putra mahkota. Jika hamba berniat jahat, hamba menggunakan tangan orang lain dan membersihkan sampai benar-benar tak ada yang. Bagaimana hamba bertindak di depan Baginda dan pejabat tinggi? Yang Mulia, hamba benar-benar tidak bersalah. Upacara pengangkatan gelar. Setelah menunggu sekian lama, sudah waktunya aku bertindak. Yang Mulia, mohon Yang Mulia membersihkan nama hamba. Ayahanda dan ibunda berhati mulia, mustahil mereka melakukan hal ini. Putra mahkota, bukankah tadi terlihat lemah karena keracunan? Kenapa sekarang sudah bisa berdiri?
Yang Mulia, putra mahkota jelas sehat, tapi sengaja berpura-pura keracunan. Menurut hamba, dia itu berakting bersama selir Chu. Yuer tadi masih keracunan. Begitu cepat sudah sembuh. Ayahanda, putramu hanya terlalu khawatir dengan ibunda, sampai lupa diri. Sri Bajinda. Hamba sudah berusaha keras mengurus kinamastana, demi merenggangkan beban Sri Bajinda. Selir Chu bersekongkol dengan putra mahkota merencanakan sesuatu terhadap hamba. Apa sebenarnya kesalahan hamba? Permaisuri tercinta. Kalian berdua, apalagi yang ingin dikatakan? Yang Mulia, itu adalah omong kosongnya. Dia meracuni dan mencelakai Yuer. Chu Qingge. Ini bukan pertama kalinya kamu berbuat onar. Aku bukan pertama kali mengingatkanmu. Kamu masih tidak mau mengaku sampai sekarang. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Yang Mulia, Yuer adalah satu-satunya keturunan Anda. Yang Mulia, Yuer satu-satunya anak Anda. Kamulah yang merusak putra mahkotaku. Kamu masih berani bicara? Pengawal, sampaikan perintahku. Chuo Zhaoyi dan Pangeran Mahkota merencanakan mencelakai Selir Ning. Kejahatan mereka terbukti. Upacara dibatalkan. Masalah penetapan putra mahkota akan dibahas lagi. Chuo Qingge diturunkan menjadi rakyat biasa. Dibuang ke istana dingin. Yang Mulia, jangan. GR hanya sesaat salah langkah. Hukuman ini terlalu berat, Yang Mulia. Anak salah, orang tua bertanggung jawab. Mereka berdua. Jadi seperti ini, kamu juga pantas dihukum. Mulai hari ini, dikirim ke Linyan untuk belajar. Tanpa perintah, tidak boleh kembali ke ibu kota. Bajinda. Daerah Lingnan berjarak ribuan mil. Ayah di usia ini, bagaimana bisa pergi ke sana? Kalau bukan karena orang tua di sini, bagaimana mungkin membuat kalian ibu dan anak berniat jahat? Membuat istana depan dan istana belakang milik hamba. Tidak hidup dengan tenang. Kali ini, keluarga Chu kalian tidak akan memiliki jalan untuk bangkit lagi. Kali ini, keluarga Chu kalian tak lagi punya jalan kembali. Permaisuriku, engkau sudah menderita. Yang Mulia, hamba merasa tidak. Tabib ke Kaisar. En bas d'Icini. Selamat, Yang Mulia. Permaisuri mengandung. Yang Mulia. Ada anaknya. Tabib Wen, apa kau yakin? Benar sekali. Anak dalam Kondingan Permaisuri et la Beruzia Satubulan, dan dari de Nunadinya. Ini seorang pangeran. Bagus, bagus, bagus. Permaisuri benar-benar layak disebut seorang wanita suci. Dalam beberapa bulan berturut-turut, telah 2 kali mengandung keturunan kerajaan untuk dinasti Qi kita. Selamat untuk Yang Mulia, selamat Yang Mulia. Tidak mungkin. Dia sudah tidak bisa melahirkan. Dari mana anak itu? Kamu ini lucu sekali. Lagi pakai trik apa lagi? Mustahil kamu hamil. Jangan bilang Selir Chu mau mencelakai anak hamba lagi. Jangan khawatir, wahai cinta. Dengan aku di sini, aku mau lihat siapa yang berani menyentuh. Paduka, jangan tertipu. Aku menyuruh Haitang memberinya obat mandul. Seumur hidup gak akan punya anak. Kamu. Seeker Iker Ruba di Tebuku. Aku menyerap banyak energi naga dari Kaisar Anjing. Obat untuk membuat orang tidak subur, walau digunakan 10 kali lipat padaku. Tetap tidak akan ada efek apapun. Chou Qingge. Berniat mencelakakan pewaris tahta, kamu cari mati. Yang Mulia, kau ingin membunuhku demi si kecil ini? Kamu sudah berkali-kali mencoba mencelakai selir kesayanganku dan mengacaukan pemerintahan, membunuhmu pun masih terlalu ringan. Jangan lupa, Yang Mulia. Keluarga Chu masih punya 20.000 pasukan Hari ini, entah Anda membunuh wanita ini, atau hamba yang akan mengurusnya untuk Anda. Chu Qingge, apa kau mau memberontak? Chu Qingge, apa kau mau memberontak? Yang Mulia jawab hamba. Wanita ini, Anda ingin membunuhnya atau tidak? Jangan lupa, permaisuri sedang mengandung anak kaisar. Bahkan jika dia tidak hamil, hamba tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Baiklah. Ini pilihan Yang Mulia. Orang datang.
Yang Mulia. Qi Cheng Xiao. Kalau kau sudah tak kenal belas kasihan, jangan salahkan aku yang kejam. Ingat waktu kau baru naik tahta. Situasi istana tidak stabil, keluarga Cuku membantu menyingkirkan pemberontak. Agar bisa mengamankan tahta ini. Kamu jelas pernah bilang, aku ratu dalam hidupmu, dan kamu akan memanjakanku. Cao Qingge. Aku rasa kau benar-benar sudah gila. Apakah aku yang gila, ataukah Yang Mulia yang lupa? Coba ingat saat itu. Suan Er mencintai Yang Mulia sepenuh. Menggunakan kekuatan rubah Suan Er untuk menaklukkan kerajaan kecil di perbatasan, lalu takut pada kekuatannya. Aku yang mengambil risiko kematian untuk membunuhnya. Kekuatan siluman rubah Suwaner. Ternyata kakak. Korban Raken Permaisuri Tiran. Kemudian, keluarga Shen terlalu besar dalam kekuasaan hingga aku menanam bukti dosa bagimu. Menghabisi seluruh keluarga mereka. Kikisha. Ternyata kamu yang menghancurkan keluarga besar Shenku. Keluarga Shen, bukankah sudah dihukum mati seluruh klan mereka? Ternyata mereka bukan berkhianat, tapi dibunuh oleh Baginda. Baginda memang memiliki seorang permaisuri, tapi baru dilantik langsung wafat. Kau wanita gila. Habisi pemberontak tanpa ampun. Tunggu. Chu Feng. Apa kau ingin mengikuti putrimu yang durhaka? Untuk memberontak? Baginda. Tindakan Baginda memang tidak bijak. Serahkan tahta lebih cepat ke Yuer. Bicara ini. Merupakan hubungan ayah anak harmonis, Kisa Indah. Ayahanda, serahkan tahta saja. Jika aku tidak mau menyerah, bagaimana? Yang Mulia, coba lihat dulu, apakah Anda masih memiliki kekuasaan? Jika Anda tidak mau menyerahkan, Yuer punya cara memaksa menyerah. Setelah Yuer naik tahta, bisa membuat Shen Shaoning mengalami ribuan luka pot. Yang Mulia, Anda tidak memilih. Hamba. Terpaksa membantu Anda memulai. Permaisuri. Permaisuri. Yang Mulia tidak apa-apa, itu sudah baik. Tentara istana. Tentara istana dipindahkan? Mengapa masih banyak orang? Yang Mulia. Hamba demi Yuer. Emosi sesaat, sudah terlambat. Pasukan kerajaan, bunuh semua pemberontak tanpa ampun. Yang Mulia. Ge, kenapa kamu masih buang-buang kata dengannya? Keadaan sudah seperti ini. Kita hanya bisa bertaruh dengan nyawa kita. Bunuh kaisar anjing ini. Ambil tahta untuk Yuer. Bunu. Sayang kecil. Semua ini salahmu. Mati saja. Kamu. Qi Cheng Xiao, aku benar-benar mencintai orang yang salah. GER. Ibu Permaisuri. Aku akan membunuhmu. Keluarga Chu mencelakai baik, meracuni keturunan naga, dan merencanakan pemberontakan. Mulai hari ini, pria keluarga Chu diasingkan ke perbatasan sebagai prajurit. Para wanita akan dijadikan budak. Seumur hidup menjadi pelayan dan budak. Ayah dan ibu permaisuri sudah tiada. Cumon demi-bu permaisuri Yang de la 7e Mani Bertintin. Empunila Keluarga-Chu. Keluarga Chu itu seperti parasit. Mati ribuan kali pun tidak layak dikasihani. Ibumu, wanita itu, memang pantas dihukum. Karena kau begitu mengasihani mereka, maka aku mencabut gelar pangeranmu. Dan kau akan diasingkan bersama mereka. Adapun Chu Feng, dosanya sangat besar. Hukum mati dengan cara perlahan, bawa mereka semua pergi.
Pergi. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Yang Mulia, Permaisuri tercinta. Hanya kau yang tulus kepada hamba. Tunggu sampai kau melahirkan putra mahkota. Aku akan menjadikannya sebagai putra mahkota. terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya. Gilly Ramu. Setahun ini Yang Mulia selalu mimpikan hal buruk, bermimpi ada yang menuntut nyawanya. Pergi. Apakah ini terkena kutukan? Beraninya kau bicara, Yang Mulia tidak tidur nyenyak. Sifatnya jauh lebih kejam dari biasanya, sudah membunuh puluhan pelayan istana. Kijingsha. Sekarang anakku sudah diangkat jadi putra mahkota. Waktumu untuk mati telah tiba. Cepat, seseorang. Yang Mulia, Permaisuri. Mereka semua ingin membunuhku. Panggil orang cepat. Aku akan membunuh mereka semua. Bantai seluruh keluarganya. Yang Mulia, di sini cuma ada kita berdua. Mana ada orang lain? Ayo minum obatnya. Selir Shen. Bukankah kamu sudah mati? Yang Mulia, ini aku, Ning Ning. Pergi. Pergi, itu bukan aku. Itu Chu Qingge. Itu Chu Feng yang membunuh kalian, bukan salahku. Pergi. Semua pergi dariku. Yang Mulia. Panggil tabib istana. Permaisuri, Yang Mulia. Yang Mulia mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Tubuh Yang Mulia lemah bertahun-tahun, ditambah mimpi buruk setiap malam tahun ini. Kini keadaannya sangat parah. Tabib tidak becus. Seret dia keluar dan pancung. Ampun, Yang Mulia, yang saya katakan adalah kebenaran. Permaisuri. Bantu aku bangun. Yang Mulia. Yang Mulia ingin pergi kemana? Aku masih punya cara terakhir untuk menyelamatkan diri. Yang Mulia, tempat apa ini? Ini adalah rahasia pribadiku. Hamba selamanya tidak tahu. Di istana ini ada ruang rahasia sebesar ini. Masih banyak hal yang kamu belum tahu. Biar aku tunjukkan satu yang lebih besar. Itu adalah ekor rubah kakak rubah. Dia adalah wanita yang aku temui di perbatasan. Dia adalah siluman rubah. Selama dia berada di sisiku, aku tak terkalahkan. Beberapa kali saat hampir mati. Besoknya langsung sembuh. Seperti keajaiban.
Rubah siluman sudah menyelamatkanku beberapa kali. Pada tubuhku, dia menggunakan 7 ekor-ekornya. Ternyata begitu. Kakak adalah rubah berekor 9. Akhirnya hanya tersisa 2 ekor saja. Semua ini ternyata karena kamu. Aku sempat menemuinya sebelum dia meninggal. Berusahalah meninggalkan ekor ini. Untuk berjaga-jaga di masa depan. Sekarang, waktunya telah tiba. Istana kerajaan sebelumnya. Begitu banyak menteri dan selir sisha kepada Yang Mulia. Namun Yang Mulia malah membunuh mereka satu persatu. Apakah Yang Mulia benar-benar tidak merasa bersalah? Tidak takut arwah datang menghantui tengah malam? Berani sekali. Aku adalah kaisar. Petir dan hujan semua adalah anugerah raja. Apa yang aku inginkan? Meskipun itu nyawa mereka. Mereka harus menyerahkannya dengan patuh. Kalau mereka ingin hidup. Raja memerintahkan mati. Mereka tidak bisa menolak untuk mati. Melawan seperti ini, Akan mengotori tanganku, Paduka. baiklah. Jangan buatku kesal. Rubah siluman itu sudah beberapa kali menyelamatkanku. Setelah menyerap ekor rubah ini, aku pasti bisa hidup ribuan tahun. Saat itu, aku akan memimpin daki menuju puncak 9 negeri. Dan kamu akan menjadi orang paling dihormati setelah aku. Di 9 negeri ini. Permaisuri, apa yang akan kamu lakukan? Yang Mulia. Sepertinya Anda tidak akan punya kesempatan untuk hidup 1000 tahun. Di kantong ketiga ini, Ada jiwa-jiwa tak bersalah yang disakiti oleh tirani. Hari saat jiwa muncul ke dunia. akan menjadi hari kematian tirani itu. Ayah, ibu, kakak. Apa ini? Ini adalah mereka yang telah Anda hancurkan. Selama ini sejak Qi Cheng Xiao naik takhta. Kamu tidak ingat apa yang pernah kamu lakukan. Kami semua mengingatnya untukmu. Para pejabat setia yang kau bunuh. Warga yang tak bersalah. Para pelayan yang kau hukum mati. Mereka semua sudah lama menunggumu di sini. Menuntut nyawamu sendiri. Bebe bukan aku. Sebagai kaisar, aku memang punya kuasa atas hidup dan mati mereka. Mereka punya hak apa untuk menuntut nyawaku? Hamperejo. Kamu masih saja tidak menyadari kesalahanmu. Aku menyadari kesalahanku, aku salah. Aku mengerti, aku salah. Permaisuri, cepat suruh mereka lepaskan aku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sebenarnya aku ini siapa? Hantu, lindungi aku. Ada orang. Baginda, apa Anda sudah lupa? Ini adalah ruang rahasia yang hanya Anda sendiri yang tahu. Meskipun Anda berteriak sekeras apapun, tidak akan ada yang datang. Hari ini Anda harus menebus semua dosa Anda. Baginda, apakah Anda masih ingat siapa saya? Shen Zaoning. Utang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ini ulah keluarga Chu. Cari mereka, jangan mencariku. Orang yang kucari adalah Anda. Kalau bukan karena Anda, kenapa keluarga Shenku bisa dimusnahkan? Kenapa aku dibuang ke perbatasan dan disiksa hingga mati? Ini adalah perbuatan Chu Qingge. Aku membunuh Chu Qingge untukmu. Aku tidak berutang padamu lagi. Keluarga Chu dan dirimu? Sedepan tidak akan kilepaskan. Ekor rubah milik kakakku. Kamu tidak pantas memakai ekor rubahnya. Bagaimana bisa kamu berani? Itu adalah harapan terakhirku. Semua ini hancur di tanganmu. Shen Zaoning, aku akan membunuhmu. Shen Zaoning, aku akan membunuhmu. Sebenarnya aku sangat ingin menghabisimu. Tapi arwah-arwah ini butuh darahmu untuk disucikan. Qi Cheng Xiao, selanjutnya. Nikmati saja hukuman yang harus kau tanggung. Pergi dari sini.
Kaisar mangkat, urusan negara sementara diurus oleh permaisuri. Jika ingin melaporkan sesuatu, silakan. Jika tidak ada, sidang bubar. Yang Mulia pergi begitu tiba-tiba. Putra mahkota masih sangat muda. Mulai hari ini, sebagai permaisuri aku akan memerintah di balik tirai. Jika ada hal, kalian laporkan saja. Niat permaisuri untuk kebaikan dinasti Qi, tapi aturan lama melarang istana dalam campur urusan politik. Kurang sesuai dengan adat. Orang tua bejat ini setiap hari larut dalam hiburan dan kenikmatan, memaksa wanita baik-baik menjadi, menyebabkan kimashin banyak perempuan tak masih berani bicara tentang etika? Perdana Menteri berani melawan atasan. Rang-rang. Sertia Kaluar. Pinggal. Perdana Menteri berani melawan atasan. Rang-rang. Sertia Kaluar. Pinggal. Kamu berani membunuhku? Aku sudah melayani 3 kaisar, kamu berani membunuhku. Berani kamu bunuh aku? Siapa lagi yang punya keberatan? Wanita iblis, kau penyebab kematian Komandan Chu dan Sri Baginda. Berani mengacaukan pemerintahan? Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu bertindak seenaknya. Wakil Menteri Hukum diam-diam bersekongkol dengan keluarga Chu. Telah mencelakai banyak orang sisa. Hari ini, sekalian kita bereskan. Bawa pergi, penggal dia. Kalian. Perempuan iblis, kau tidak akan mati dengan baik. Karena tidak ada yang keberatan. Mulai hari ini, Daki akan tunduk pada perintahku. Hidup kaisar, panjang umur kaisar. Hidup permaisuri, panjang umur permaisuri. Tidak baik. 9 bunyi lonceng duka terdengar. Ayahanda Kaisar telah wafat. Aku adalah satu-satunya putra mahkota Ayahanda. Aku akan naik tahta jadi kaisar. Aku, Qiyu. Satu-satunya pangeran dinasti Qi. Kaisar sebelumnya telah wafat, aku akan naik tahta. Kaisar sebelumnya telah wafat, aku akan naik tahta. Siapa melindungiku kembali ke istana, setelah aku naik tahta, akan kuberi imbalan besar. Kau pangeran mahkota. Liontin. Ki adalah keluarga kerajaan, putra Mili Ampesh. Aku benar-benar putra mahkota. Selamat datang, putra mahkota, kembali ke istana. Minggir, minggir. Minggir. Aku adalah putra mahkota Qiyu dari kerajaan Qi. Cepat bawa aku kembali ke istana. Permaisuri Agung, Membri Perinta. Belakangan, pemberontak mengaku pangeran untuk menciptakan kekacauan. Beliau juga berkata, siapapun yang ditemukan seperti itu, bunuh tanpa ampun. Ini. Sudah lama ku dengar Permaisuri Agung sangat tegas. Rupanya benar. Benarkah dia putra mahkota? Kamu masih belum paham? Kalau Ibu Suri berkata bukan, maka pasti bukan. Ayo, pergi. Shen Zhaoning. Camus. Kamu telah menghancurkan seluruh keluarga Chu kami. Sekarang dunia sudah damai. Kamu benar-benar tidak mau tinggal? Dinasti Qi dikelola dengan baik. Tidak membutuhkan aku. Aku masih harus pergi untuk melanjutkan mencari jalan menjadi abadi. Kie, kamu mendidiknya dengan baik, aku sangat tenang. Ning, terima kasih. Membantuku mendapatkan kembali ekor. Membersihkan Pontianak di Qi. Membunuh tiran dan permaisuri jahat. Semoga kamu segera menjadi abadi. Sedangkan aku akan membuatmu melihat bahwa suatu hari Qi akan makmur dan rakyatnya hidup sejahtera. Aku percaya padamu.